Halo, buat yang belum pernah ke benua Amerika Utara, terutama Kanada, terutama Vancouver, kalian harus wajib banget nonton video ini karena di sini kita akan share gimana rasanya ngalamin perjalanan naik pesawat 28 jam nggak capek sama sekali. Bahkan kita ngerasain rasanya istirahat di salah satu penginapan dengan pemandangan pesawat lalu lalang. Ikutin terus ya. Halo, saya Vino dan Emil. Halo. Kita di sini bakal share detailnya gimana sih rasanya ngerasain perjalanan dari Jakarta ke Vancouver dengan transit di Narita selama 10 jam dan bisa nikmatin kota Narita dengan jalan-jalan di sana dan ngerasain istirahat di hotel atau penginapan yang menurut kita termewah yang pernah kita alami. Ikutin detailnya kayak apa. Kita juga sekarang ini lagi ada di Cockpit Launch Center. Ini lokasinya juga nggak terlalu jauh nih dari rumah kita, cuman sekitar 10 menit lah naik Skytrain. Terus sekarang udaranya juga lagi enak banget. Biasa-biasanya hujan, terus ini juga sebenarnya sih abis hujan, jadi udaranya lumayan lebih hangat gitu dari kemarin-kemarin gitu. Nah, tadi udah sempat di-mention juga nih sama Vino kalau untuk ke Vancouver ini ada beberapa penerbangan gitu ya. Terus kita memang sengaja ngambil di Jepang karena Jepang ini memang yang paling best choice lah, selain harganya juga lebih affordable gitu. Nah, kalau untuk Jepang ini memang ada 2 maskapai nih pilihannya, ada JAL sama ada ANA, tapi kita pilih JAL karena memang dari segi konfigurasi seatnya itu lebih enak lah, karena kan kita berdua nih jalannya, jadi kayak dia konfigurasinya tuh 2-2-3-2 gitu, jadi kita bisa lebih dapet privacy-nya gitu. Oke, jadi perjalanan itu dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta. Jadi pesawat kita itu berangkat jam 21.25. Tapi kita udah ada di bandara sekitar jam 3 sore. Nah, jam 3 sore itu kenapa? Karena kita nggak mau ngantri terlalu mengular untuk masuk ke untuk saat check-in gitu, dan juga kita ada kelebihan bagasi, jadi kita mau beli bagasi di sana, jadi kita nggak mau nunggu lama lah di proses check-in gitu. Nah, setelah dari proses check-in itu kita baru bisa check-in dari proses check-in itu kita baru bisa check-in jam 18.30, jadi kita nunggu lumayan nih dari jam 3 sampai setengah 7 akhirnya kita check-in sekaligus beli bagasi karena bawaan kita lumayan banyak tuh, terus prosesnya juga lumayan cepat. Nah, setelah berhasil check-in, berhasil bagasi semua masuk, kita nunggu lagi sekitar jam 20.30 atau setengah 9 itu kita pamitan sama keluarga karena kan kita mau perjalanan jauh ya itu, dan tinggal lumayan cukup lama lah gitu. Jadi kita pamitan sama mereka semuanya, dadah sampai ke deket gate, di deket gate. Terus kita akhirnya masuk ke imigrasi, dan sampai di proses imigrasi pun cepat banget. Dan karena udah lama ya nggak keluar negeri, ternyata proses imigrasi sekarang udah pakai sistem yang automatic gate gitu. Jadi cukup scan paspor, terus scan wajah, apalagi buat yang e-paspor ya, kayaknya khusus yang buat e-paspor sih kayaknya itu bisa jauh lebih cepat daripada yang proses ngantri yang kayak dulu gitu. Jadi prosesnya cepet banget. Nah, sudah itu kita turun, gate kita itu JAL itu yang malam ada di gate 2. Nah, sedangkan kita tuh ada di tengah-tengah tapi lupa persisnya nomor berapa. Nah, itu agak jalan dari tempat kita proses keluar imigrasi sampai ke gate 2 itu proses makan jalan kaki sekitar 15 menitan lah gitu. Nah, sampai gate 2 waktu itu kita nunggu dulu karena untuk proses masuk ke pesawatnya ternyata JAL itu dibagi ke dalam grup-grup, dan kita itu ada di grup 5, which is itu grup terakhir untuk masuk gitu.
ya cukup convenient, jadi kita nggak, orang yang mau masuk gate itu nggak perlu ngantri terlalu panjang untuk masuk ke pesawatnya gitu. Jadi antriannya cukup terjaga. Jadi kalau misalnya antriannya belum masuk, ya duduk dulu. Kalau antrian grupnya udah mulai dipanggil, baru bisa line up untuk masuk ke pesawat gitu. Jadi perjalanan dari Jakarta ke Jepang itu kisaran 7 sampai 8 jam nih. Nah, perbedaan waktu antara Jakarta sama Jepang itu sekitar 2 jam. Jadi kita udah nyampe Jepang itu sekitar di jam 7 pagi gitu. Sedangkan kita boarding lagi menuju ke Vancouver itu sekitar di jam 7 malam gitu. Jadi kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 11 jam gitu. Nah, di sini kita nginep nih di tempat yang oke banget gitu. Cuman kita nggak langsung nginep, tapi kita jalan-jalan dulu nih tipis-tipis ke keluar dari bandara gitu, ke kota terdekatnya Narita City gitu. Nah, terus kita keluar imigrasi gitu. Nah, di imigrasi itu sekitar 1 jam lah kita ngantri, lumayan ramai banget karena kayak ada beberapa pesawat juga yang landing bersamaan, jadi kita lumayan antrian lumayan panjang lah gitu. Nah, setelah itu kita titipin koper kabin kita kan kebetulan bawa koper kabin 2, terus juga kita bawa backpack masing-masing 1 orang. Jadi kita cari storage di bandara itu di mana. Setelah itu kita langsung ke kereta nih, nyari kereta. Terus juga kita biasa beli tiket. Terus kita naik keretanya, kita turun nih di Narita City Station gitu. Nah, karena kita lapar banget, akhirnya pagi-pagi kita sarapan dulu di Sevel ya waktu itu kalau nggak salah. Kita beli onigiri, aku beli onigiri, terus Vino beli chicken sandwich waktu itu gitu. Udah deh. Nah, sambil kita tadi beli sarapan kan, terus kita jalan-jalan nih di sekitar Narita City, karena kita kan makanannya bisa to go gitu ya, bisa take away. Nah, sebenarnya Narita City ini kalau mau cari makanan, Narita City ini terkenal dengan belut, atau yang bisa dikenal dengan unadon atau unagi don ya. Nasi yang ditaruh unagi yang di atasnya. Kalau di Narita itu harganya sekitar 3.500 yen per porsinya, sekitar itulah. Ada berbagai macam resto yang bisa kalian temuin di jalan besarnya di Narita City itu. Nah, ada salah satu yang terkenal juga di sana. Cuman kita nggak makan di sana karena kita udah coba nyoba makan belut di Indo ya, di salah satu resto Jepang. Kita cobain, ternyata nggak begitu suka dengan teksturnya ya, tekstur makanannya, karena unagi itu ada kayak duri-duri yang nyisa gitu rasanya, jadi kurang suka. Dan lagi harganya agak lumayan pricey jadi kita nggak nyobain. Terus sebenarnya ada apa lagi sih di Narita City yang bisa kita explore? Nah, sebenarnya ini tuh ada jalan besarnya, jadi keluar dari Keisei Station itu ada jalan gede, jalan yang cukup terkenal banget sama turis-turis. Nah, di sana di sepanjang jalan itu kanan kiri kalian akan temuin unadon. Terus di ujung jalan nanti ada temple. Nah, temple itu lumayan lah, temple itu bisa foto-foto dan juga gratis gitu. Dan waktu kunjungan ke sana itu hari biasa, jadi itu sepi banget dan lumayan lah kita dapat foto-foto di sana, foto-foto yang kaitannya sama Jepang gitu. Jadi yang Jepang banget, yang culture gitu kita juga dapet gitu. Terus setelah foto-foto dapat sedikit teaser tentang yang culture Jepang gitu, akhirnya kita balik lagi tuh ke arah station karena udah mulai siang dan kita udah mulai lapar. Akhirnya kita cari makan yang di luar dari menu unagi gitu. Nah, ketemulah salah satu tempat makan kecil di dekat station yang buat kita ini hidden gem banget sih. Kita nemuin tempat ini tuh nggak sengaja gitu, yang ngelihat
tempatnya juga kayaknya menarik buat didatengin. Dan ternyata emang bener, kita akhirnya bisa makan di sana. Mereka baru buka sekitar jam 11. Kita udah nyampe sana sekitar setengah 11, kita harus nunggu. Sekitar jam 11 mereka buka, kita langsung masuk. Nah, di sana tuh menunya cukup sederhana sih. Ada nasi goreng, terus ya cukup familiar lah sama kita. Dan kita pesennya di sana akhirnya nasi goreng, nasi putih sama karage, chicken karage. Totalnya itu nggak mahal banget. Itu cuman total makan berdua udah kenyang banget sama minum segala macem itu 1.800 alias 190.000 doang. Nah, itu setelah kita masuk banyak banget yang datang ke sana karena memang di sana tuh ternyata tempat makannya para pekerja-pekerja di sekitar Narita City gitu. Jadi cocok lah memang kita buat kelas pekerja kayak kita gini gitu. Setelah kita jalan-jalan, kita ngerasain lumayan capek juga ya karena kita udah berapa jam dan akhirnya kita udah berapa jam jalan-jalan, kita mutusin untuk balik lagi ke bandara. Nah, di bandara itu kita nyoba nyari penginapan atau tempat istirahat yang kita bilang itu mewah banget dan nggak pernah kita rasain sebelumnya. Dimana pemandangannya itu isinya pesawat lagi lalu lalang gitu, dan itu keren banget. Terus lokasinya tuh lumayan agak masuk sih, tapi udah mendekati ke gate kita akan berangkat ke Vancouver gitu. Dan memang pas kita cari-cari itu lokasi penginapannya agak lumayan tricky sih gitu. Kita tanya ke dua customer service, tapi baru ketemu tuh si tempat lokasinya itu ada di mana gitu. Tapi ya oke lah gitu, maksudnya akhirnya ketemu juga si penginapannya gitu. Nah, sampai di tempat penginapannya itu sebenarnya itu kita surprise banget sama tempatnya, dan harganya juga nggak mahal. Harganya itu ya untuk kita ambil paket yang 4 jam karena kita mau boarding kan di sore harinya, kita ambil 4 jam itu harganya sekitar 600 ribuan lah. Masuk, setelah dibersihin kamarnya, kita cek ke kamarnya, wah ternyata gila, itu pemandangan yang nggak pernah kita alami sebelumnya. Jadi kamarnya itu posisinya langsung view-nya ke pesawat lalu lalang, dan itu keren banget, bener-bener kita tuh ada di sebelahnya pesawat, dan itu view-nya keren sumpah, keren banget. Terus masalah amenities, terus juga ukuran kamar ini worth it banget dengan harga yang cukup affordable lah ya buat istirahat itu. Jadi kita pesan yang twin bed di sana, terus amenities kayak handuk habis itu lengkap, even ada hair dryer ya, hair dryer, terus juga disediain sabun apa segala macam itu. Jadi istilahnya kalau misalnya kamu kelupaan bawa sabun apa segala macam, itu situ udah ada gitu. Terus nggak usah khawatir kalau di sana, ini dekat pesawat means berisik dong, nggak, sumpah kedap banget. Jadi nggak kedengeran apapun yang ada di luar tuh, sama sekali nggak kedengeran. Ini tempatnya keren banget, kita appreciate banget sama tempat ini, dan beruntung banget bisa ketemu sama tempat ini. Dan malah kita khawatir takut kelewatan karena saking kedapnya gitu, takutnya kita kebablasan tidur gitu. Cuman aku suka banget sih sama kamarnya, kayak surprise banget karena kita kira tuh kamarnya kecil kayak biasanya di Jepang gitu, ternyata kamarnya lumayan spacious banget, terus juga pemandangannya juga bagus. Jadi worth to try lah, malah aku pengen banget ngulang nginep di sana lagi gitu. Iya, boleh. Perjalanan dari Narita ke Vancouver itu kurang lebih 9 jam, dan happy banget rasanya, kayak akhirnya kita nyampe di benua Amerika. Dan kita berdua ini memang baru pertama kali juga ke benua Amerika ya, Kanada gitu. Bahkan ke Amerikanya juga kita nggak pernah gitu, tapi kita seneng banget sih akhirnya nyampe ke Kanada, terutama di kota Vancouver. Terus kita
Ya bandaranya lumayan bagus gitu, walaupun memang agak sedikit jadul ya arsitekturnya, cuman ya well built lah si bandaranya itu. Hmm. Nah, itu kan setelah sampai di bandara, kita kan lanjut ke proses imigrasi ya. Sampai di bordernya mereka, itu ada antrian lah, ada antrian. Nah, antriannya sebenarnya cukup ngular sih, karena kita lihat di luar itu, sebelum masuk antrian itu ada, kita langsung scan kayak yang di border yang di Jakarta, scan paspor, terus scan wajah kita ke mesin gitu. Jadi kita setelah scan paspor, scan wajah, itu kita baru masuk antrian. Nah, sampai di masuk antrian itu agak ngular sih, agak lumayan ngular, karena kita lihat di sana petugas bordernya itu cuma 2 orang, sedangkan ada beberapa pesawat yang landing gitu. Jadi lumayan antriannya. Terus setelah seling beberapa lama, petugas-petugas itu kayak keluar dari satu ruangan, angsur-angsur terurai itu si antrian itu. Kita nunggu kurang lebih hampir setengah jam. Akhirnya kita dipanggil tuh ke oleh salah satu petugas. Terus ternyata untuk antrian studi permit sama work permit itu dipisah lagi. Jadi karena kita bukan permanent resident ataupun Canadian, kita dipisah, disuruh antri lagi ke antrian yang khusus study permit, yang butuh permit studi permit atau work permit gitu. Nah, kita masuk ke antrian kedua. Nah, di antrian kedua ini petugasnya cuma 1, dan ini antriannya agak ngular, tapi kita tunggu juga kita nggak lama karena prosesnya lumayan cepat. Nah, akhirnya setelah sekitar 15 menitan, hampir setengah jam juga di sini kita antri. Akhirnya kita dipanggil. Setelah itu dia bilang sih dokumennya siapin ya. Jadi pas kita mau keluarin dokumen, nggak usah, jangan dikeluarin di sini. Dokumennya nanti kamu masuk ke ruangan sebelah, di belakang nanti ada, masuk ke ruangan sebelah kanan, di sebelah kanan. Nah, nanti di situ baru tunjukin dokumen-dokumen yang udah kamu bawa ke orang sana, karena study permit sama working permit kamu ready untuk to be pick up kan. Oke. Setelah masuk ke sana, kita sebelum masuk antrian, kita diminta untuk ngambil barang-barang kita yang ada di barang-barang kita yang masuk ke bagasi. Jadi kita bawa troli, taruh aja troli itu kita taruh troli yang isi bagasi kita itu di depan ruangan itu, baru kita masuk ke ruangan. Nah, di dalam ruangan itu kita harus nunggu lagi, nunggu dipanggil. Dan surprisingly kita nggak ditanya apa-apa sih. Iya, jadi bener. cuman kita kayak ngumpulin paspornya aja gitu, terus nanti bener-bener mereka panggil nama kita satu-satu, dan si study permit sama working permitnya itu langsung keluar gitu. Bener. Kita tinggal dipanggil aja. Dan normally kalau misalnya buat yang studi ke Kanada, terutama lewat Vancouver ya, itu kalau misalnya deket-deket sama term kuliah, itu agak rame banget di ruangan itu. Nah, kita agak berjarak sekitar beberapa bulan dari term kuliah. Jadinya di ruangan itu kita nggak ngalamin yang antrian sampai 3 jam 4 jam. Kita antrian itu total 1 jaman lah gitu. 1 jaman sampai benar-benar studi permit sama working permit kita keluar gitu. Dan itu kita feeling grateful ya, karena buat kita juga nggak mau spend terlalu lama di ruangan itu kan. Pengen study permit sama working permit kita sekedar keluar sih gitu. Dan setelah itu udah, kita dapat study permit, working permit, kita keluar deh dari YVR atau airportnya Vancouver. Nah, di sana selanjutnya kita sekaligus pesan Uber buat ke penginapan kita di Vancouver. Oke, mungkin sekian ya cerita kita perjalanan dari Jakarta sampai dengan Vancouver. Mungkin kita akan share lagi pastinya tentang tentang mulai dari proses sampai dengan gimana keadaan di sini, situasi di sini. Kita akan share di video-video kita selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan comment di video-video kita. Bye-bye.